Bab 007, Permintaan Nenek Ratna. Nek, buka mata. Ini Barat datang. Nenek apa marah sama aku? Barata memegang tangan nenek. Jelas di mata Yami, pria itu berubah manis setiap kali bersama wanita yang menggantikan sosok orang tua selama ini. Yami hanya bisa diam menunduk, merasa kasihan. Nenek tahu waktu papa sama mama meninggal, Barat sedih banget. Barat gak mau nenek pergi juga. Mungkin pria itu memang menyebalkan. Namun, segala sesuatu ada alasannya. Barata tak memiliki seseorang yang mengenalkan dia pada nilai kebaikan. Yami pun merasakan hal yang sama. Dulu, jika dia tak bertemu dengan Hilmi, sahabatnya mungkin sekarang pun tidak akan ditemui cahaya keimanan. Bapak dan ibu dulu jarang salat. Yami pun sama, Nala apalagi. Setelah Yami perlahan mengenal agama, dia mulai mengajak orang tuanya salat. Sayang, terlambat untuk Nala. Wanita itu keburu merantau dan terjebak pergaulan bebas. Karenanya, Yami bertekad dari manapun asalnya Koyu, anak itu harus menjadi anak soleh dalam bimbingannya. Nenek Atit, Uma? Tanya Koyu penasaran. Iya, doakan nenek, ya. Yami gendong anak itu. Saat mata Yami beralih pada Barata, dia melihat sang pria mengusap air mata. Kini tatapan Barata beralih ke arah Yami. Kenapa bisa gini? Kamu yang rawat nenek, kan? Kenapa bisa biarin nenek begini? Tegur Barata. Tak bisa dipungkiri pasti Yami akan disalahkan. Tadi pagi nenek masih baik-baik saja seperti yang Tuan lihat. Terus nenek bilang ingin istirahat dan minta dibangunkan salat zuhur. Tapi, nenek gak bangun, jelas Yami dengan suara gemetar. Sungguh, Yami pun merasa bersalah dengan keadaan nenek yang begini. Jadi saya telepon langsung ambulan. Nenek sudah minum obat, kok. Saya pastikan sendiri. Lain kali kamu harus rajin ngecek keadaan nenek. Jangan mentang-mentang nenek tidur terus kamu tinggalin. Makanya kalau kerja jangan bawa anak. Bentak Barata membuat Koyu kaget sampai matanya berkaca-kaca. Napas Koyu terlihat naik dan turun. Yami takut, anak itu menangis dan membuat Barata semakin kesal. Dengan lembut Yami usap punggung putranya. Sedang Barata mengusap rambut dan mengacak dengan kasar. Gimana ini? Dokter, dia udah meriksa nenek. Saat keadaan tengah panik itulah, nenek terdengar mengeluarkan suara. Barat, panggil nenek lemah. Barata lekas duduk di samping nenek. Dipegang tangan wanita tua yang sudah keriput itu. Jangan marahi Yami. Dia wanita yang baik. Koyu juga, kasihan dia ketakutan dengar suara keras, pinta nenek. Begitu serak, terlihat jelas keadaan nenek sedang tidak baik-baik saja. Gimana aku gak kesel, Nek? Sekarang lihat keadaan nenek. Aku beneran takut. Makanya nenek yang sehat terus. Barata peluk nenek Ratna. Senyum terkembang di wajah wanita itu. Padahal kakakmu, bibi dan om kamu nunggu nenek mati biar dapat warisan. Kamu malah takut ditinggal. Ditepuk punggung Barata. Yami merasa lega melihat itu, seakan keberadaan Barata membuat nenek semakin tegar menghadapi penyakitnya. Barata menggeleng. Seakan pria itu tak ingin melepaskan diri dari nenek. Barat, nenek ingin kamu dapat pasangan yang baik. Yang bisa bawa kamu dalam kebaikan juga. Nenek sadar, gak bisa didik kamu dengan baik. Barata mengangkat wajah. Nenek didik aku dengan baik. Makanya aku gak make narkoba, alasannya. Memang anak nakal cuman pakai narkoba. Sekarang saja kamu udah gak mau salat, gak mau buka Al-Quran. Itu saja udah bikin nenek malu di depan Allah, karena gak bisa jaga titipannya. Tangan nenek mengusap rambut Barata. Nenek mau Barat salat dan ngaji. Tapi Barat gak tahu caranya, keluh pria itu. Melihat napas nenek naik dan turun dengan cepat serta terdengar berat, sepertinya Barata panik. Yami masih berdiri dan lega karena Koyu sudah kembali membaik. Koyu itu anak yatim, anggap saja begitu. Dia bikin nenek inget sama kamu waktu nenek kecil dulu. Dan Yami, nenek udah anggap dia kayak cucu nenek sendiri. Nenek ingin kamu jaga mereka, pinta nenek. Mereka cuman pembantu. Barata menggusap air mata. Sudah Yami terka pria itu pasti tidak akan terima.
Kalau ada wanita yang nenek terima jadi istri kamu, itu cuman Yami. Barat mau nikah sama Yami. Biar dia bimbing kamu lebih baik. Wajah nenek penuh dengan pengharapan. Maaf, Nek. Tapi gak bisa begitu. Yang membimbing mengaji laki-laki, harus lelaki lagi. Sementara wanita sebaiknya dibimbing sesama wanita atau lelaki yang jadi mahramnya, jelas Yami. Emang kamu pikir aku mau sama kamu? Ngimpi kali. Sewot Barata. Kalian gak sayang nenek. Air mata nenek langsung menetes saat itu juga. Sayang banget. Tapi dia gak gitu konsepnya, Nek. Jawab Barata dan Yami bersamaan. Nenek tidur membelakangi Yami dan Barata. Memang sudah nasib nenek meninggal dengan keadaan kecewa oleh cucu dan anak. Bahkan kalian berdua yang nenek pikir akan buat nenek bahagia, sama saja. Lirih suara nenek membuat Yami iba. Bahkan Barata pun terlihat cemas. Nek, bukan maksud Barat. Tangan Barat memegang lengan nenek Ratna. Saat itu, langsung nenek tepis. Barata melotot ke arah Yami, dia memberikan tanda agar Yami turun tangan. Nek, dalam menikah itu ada banyak pertimbangan selain karena agama, tapi juga cinta, keturunan dan lainnya. Memang apa yang salah dengan keturunan Barat? Dia anak sah dari pernikahan sah. Dia juga tampan, masa kamu gak bisa cinta? Cuman memang dia sedang tersesat ke jalan yang salah. Yami gak maksud gitu, Nek. Nenek ingin titipkan Barat sama kamu. Selama ini kamu udah bikin nenek sadar untuk mau beribadah, pasti bisa juga ke Barat. Kini nenek terdengar sesenggukan. Semakin Yami merasa bersalah. Nek, cinta datang bukan hanya karena melihat wajah rupawan. Terlalu berat untuk Yami, Nek. Terpaksa Yami tetap menolak permintaan itu. Ya udah, terlalu berat juga untuk nenek meneruskan hidup di dunia ini. Nenek masih belum mau memandang dua orang yang dia tengah paksa jodohkan. Baik, asal nenek janji enggak tinggalin Barat. Dia akan Barat nikahi secepatnya. Seperti yang nenek mau. Pada akhirnya Yami kaget dengan pernyataan Barata. Aku kan gak setuju. Protes Yami. Kamu diem aja. Emang kamu mau ditendang dari rumahku? Syukur juga jadi menantu orang kaya. Barata terlihat jengkel. Tapi, Yami tak mampu melanjutkan perkataannya. Nenek saat itu langsung duduk menghadap mereka. Alhamdulillah, cucu nenek sebentar lagi mau menikah. Koyu, lihat, sekarang Koyu punya papa. Nenek mengusap bahu Barata terlihat jelas kebahagiaan terpancar dari wajahnya. Yami merasa tak tega menghancurkan harapan itu. Namun, yang benar saja, punya majikan seperti Barata sudah membuat emosi Yami sampai ke ubun-ubun. Apalagi kalau sampai menjadi istri pria itu. Nenek mau kasih pengumuman ke orang perusahaan soal pernikahan kamu. Seru nenek mencari ponsel. Barata memicingkan mata. Kenapa nenek mendadak sehat? Tanyanya terlihat curiga. Yami jadi ikut heran. Later. Bab 008, tak bisa dipaksa menikahi. Apa, kok bisa? Annelies kaget mendengar pengakuan Barata. Sedang yang tengah menelepon malah tertunduk lemas. Ya, akhirnya Barata harus berhadapan langsung dengan apa yang dihindarinya selama ini, pernikahan. Aku gak bisa bikin nenek sedih. Kamu tahu aku gak bisa kehilangan nenek. Barata memukul lututnya beberapa kali meski tidak dengan kuat. Annelies mendengkus. Lagian cuman nikah. Bukan artinya aku harus beneran jadi suami dia, kan? Nanti tinggal nyari alasan buat cerai. Gimana mau kamu aja? Aku juga bingung. Berapa kali sering aku bilang, kamu udah dewasa dan bisa hidup sendiri. Kenapa harus andelin nenek terus? Bukannya kasihan nenek hidup sakit-sakitan. Annelies berusaha mengubah pikiran Barata. Lorong rumah sakit sepi. Sedang nenek dan Yami ada di dalam kamar. Dokter tengah memeriksanya. Aku gak punya keluarga lagi selain nenek. Meski sakit saat mengucapkannya di tenggorokan, Barata berusaha menahan kesedihan. Kamu punya Kak Bahasa dan Baginda. Mereka keluarga kamu. Aku bingung. Sampai kapan kamu terus benci sama mereka? Toh, mereka sayang sama kamu. Bahkan mereka jengukin kamu ke New York selama 3 tahun ini.
Aku gak mikir gitu soal mereka, kilah Barata. Maafin mereka, Barat. Itu takdir. Walau hari itu kakak kamu gak minta jemput, bukan artinya orang tua kamu masih hidup sampai sekarang, kan? Hanya kali ini nasihat Annelies benar. Mata Barata melihat ke arah keramik lantai rumah sakit yang bersih seperti baru dibeli. Dia sadar terlalu banyak hidup dalam kekecewaan dan ketakutan. Meski begitu, kata maaf tak semudah ketika terucap. Nyatanya, melihat kakak-kakaknya bahagia Barata merasa tak senang. Apalagi jika ingat bagaimana Barata merayakan tahun demi tahun pergantian usianya tanpa orang tua. Aku tetap akan ikutin kemauan nenek. Lagian dia cuman khawatir sama aku. Yang penting, kalaupun nanti dia pergi, nenek gak akan kecewa sama aku. Walau tanpa sepengetahuan dia, aku gak bisa kayak apa yang nenek minta. Mata Barata beralih ke vas bunga. Kamu sama Baginda mau ke sini kapan? Aku kangen sama Bianca, tanya Barata mengalihkan pertanyaan. Meski dalam hati, batinnya ingin berkata, aku kangen sama kamu. Kayaknya Baginda lagi rapat. Dia harus gantiin Kak bahasa. Aku telepon dari tadi gak nyambung terus. Dia sibuk, banyak kerjaan. Sampai aku sering ditinggal. Makanya aku pulang aja ke Bandung. Menurut kamu, wajar gak sih dia sibuk? Pertanyaan Annelies membuat Barata menaikkan sebelah alis. Insting yang aku rasain soalnya gak enak, keluh Annelies. Aku gak tahu. Kerja di kantor aja gak pernah. Kamu tanya aja langsung sama sekretarisnya. Minta jadwal suami kamu, jawab Barata tak ingin salah bicara. Kentara sekali jika dia ikut memanasi, terkesan memanfaatkan ini untuk membuat rumah tangga Annelies berantakan. Annelies mengeluarkan napas dengan berat. Perasaan Barata menjadi tak tenang. Dia tak mau mendengar Annelies sedih, apalagi khawatir berlebihan. Kamu tahu sekretaris Baginda yang sekarang? Cantik banget. Aku saja kalah. Laki-laki pasti tertarik sama perempuan cantik, kan? Sebagai lelaki sejati tentu Barata akan menjawab iya. Belum tentu. Kamu cerdas dan berkelas. Beda level. Banyak laki-laki selingkuh padahal istrinya cerdas dan berkelas. Mau aku sebutin satu persatu? Annelies malah terkekeh. Jelas sekali dia menyembunyikan rasa sedih. Aneh, mau aku godain sekretarisnya kakakku. Biar kamu tenang. Lagian gantengan aku daripada dia. Semua wanita juga pasti lebih tertarik sama wajah ganteng, kan? Sambil terkekeh Barata mencoba menghibur kakak iparnya. Gak perlu. Kalau nenek tahu, bisa pingsan lagi. Fokus saja sama pernikahan palsu kamu. Jangan lupa bikin perjanjian. Jangan sampai wanita itu bawa harta nenek secuil pun, saran Annelies. Iya, aku bakalan bikin suratnya. Sekalian minta Pak Galuh beliin materai. Terdengar suara pintu kamar rawat nenek terbuka. Aneh, ada dokter. Aku konsul dulu masalah nenek, ya. Pamit Barata. Setelah menutup panggilan, Barata langsung berdiri dan menghampiri dokter. Keadaan nenek saya gimana, dok? Tuan muda, penyakit nyonya besar memang mengkhawatirkan untuk usia beliau sekarang ini. Hanya, nyonya sangat tegar dan bersemangat. Terus kenapa nenek sampai gak sadarkan diri? Barata menaikkan lengan ke mejanya. Untuk masalah tadi, nyonya hanya ketiduran. Semalaman beliau terjaga karena khawatir dengan masa depan Anda. Katanya mendengar Anda akan menikah, dia bisa tidur nyenyak, jelas dokter. Jadi tidak berbahaya, dok. Barata masih belum bisa merasa tenang. Kalau nyonya terus terjaga setiap malam, tentu berbahaya. Karena itu, saya sarankan tuan muda agar menjaga perasaan nenek. Memang menjaga orang tua itu sulit, apalagi sudah tahap ini kembali manja seperti anak kecil. Kita sebagai anak harus sabar. Banyak berdoa untuk nyonya. Dan perhatikan obat serta makanan beliau, saran dokter. Terima kasih banyak, dok. Saya akan ingat selalu nasihat Anda, timpal Barata sambil sedikit melirik ke arah pintu kamar nenek. Saya pamit, Pak. Dokter melangkah pergi ditemani dua susternya. Barata lekas masuk kembali ke dalam kamar. Dia melihat nenek tengah tertawa sambil berbicara dengan Koyuza. Sedang Yami duduk menggendong Koyu. Barata berpikir, mungkin ini yang nenek harapkan, punya keluarga yang bisa membuat hari-harinya terasa hangat.
Barat, panggil nenek, sepertinya baru menyadari cucunya ada di sana sejak tadi. Lekas Barata menghampiri dengan senyum terlukis di wajah. Duduk sini. Belajar kenal sama Yami. Dia baik. Kamu pasti gak akan nyesel punya istri kayak Yami. Pinter masak, pinter ngaji. Pinter juga balikin omongan orang, balas Barata ketus. Terlihat lirikan Yami yang dingin ke arahnya. Nek, gak mau istirahat dulu. Barusan dokter kasih obat. Biasanya nenek suka ketiduran, ajak Yami sambil memperbaiki selimut nenek. Wanita tua itu terbaring. Rasanya nenek kayak lihat Argan dan Citra waktu lihat kalian berdua. Nenek harap, kalian bisa bersama sampai akhir hayat. Besar harapan nenek itu tidak bisa Barata penuhi. Dia sudah terikat pada satu cinta dan itu, Annelies. Banyak wanita hadir dalam hidup, tetap tak ada yang bisa gantikan keberadaan Annelies dalam hati. Itu bukan perasaan yang baru terbangun, tapi sudah lama tercipta dan terpupuk hingga akhirnya tak bisa tumbuh hanya karena tak ada lahan lagi untuk menanam. Setelah nenek tidur, Yami gendong Koyu keluar kamar. Itu jadi kesempatan bagi Barata untuk bicara dengan wanita berkerudung itu. Perlahan Barata ikuti. Dia tutup pintu kamar nenek. Mau kemana kamu? Tegur Barata. Terlihat Yami berbalik. Salat asar, Pak. Kenapa? Aku mau ngomong. Barata memperlihatkan wajah ketusnya lagi. Saya salat asar dulu. Lebih penting. Yami kembali berjalan. Barata mengikuti wanita itu hingga sampai di depan musala. Sepertinya Yami menyadari keberadaan Barata di sana. Bapak mau salat juga. Dengan yakin Barata menggeleng. Mau salat gimana? Yang dia tahu cuman gerakan dan takbir. Sisanya mau dia isi pakai bacaan apa? Was-was seperti yang dilakukan bocah. Aku tunggu kamu salat aja, jawab Barata ketus. Apa Bapak gak berpikir mungkin Allah juga sedang menunggu Bapak menemuinya? Yami memperlihatkan senyum tipis. Sangat manis, seperti gulali. Later. Bab 009, di satu persimpangan. Ada apa, Pak? Selesai salat asar, Yami langsung menemui Barata yang masih berdiri di luar musala. Sama sekali tak sejengkal pun Barata masuk dan menyapa pemilik tempat itu. Udah. Barata malah balik bertanya. Sedang Yami memperhatikan Koyu yang tengah mengenakan sandal. Uma, napa nih balik tulus? Protes Koyu yang kesulitan mengenakan sandal pinguinnya. Barata yang sudah tak sabar ingin mengajak bicara sepertinya jadi gemas sendiri. Dia berjongkok dan memakaikan Koyu sandal. Anak kecil lama banget, sih. Cuman pakai sedal, lamanya seabad, omelnya. Pak, bagian paling penting buat saya itu, dia belajar tidak mudah menyerah. Tidak perlu dibantu. Dia bisa sendiri, tolak Yami. Barata berdiri sambil berkacak pinggang. Kalau nunggu lama gini, keburu nasi gosong. Anda yang kebakaran, Pak. Gimana nanti punya anak? Balas Yami kesal. Memang bicara dengan Barata itu tidak afdol kalau tidak pakai urat leher. Anakku entar itu kalau pakai sandal bakalan dibantuin sama pembantunya. Terserah Bapak saja. Saya yang hanya pembantu bisa apa? Tentu amak saya harus bisa tegar lebih dari anak Bapak. Setelah Koyu selesai mengenakan sandal, Yami tuntun anak itu pergi. Mereka sampai di ruang tamu tak jauh dari kamar nenek. Sedang para penjaga menunggu di depan pintu kamar sesuai dengan permintaan Barata. Soal rencana nenek, ungkap Barata. Saya akan tolak itu. Jangan merasa takut. Yami menerka apa yang Barata hendak katakan. Yami pikir pasti pria itu ingin menolak sendiri. Hanya karena takut, Barata pasti akan memanfaatkannya. Lebih baik Yami menawarkan diri agar tidak terkesan dia ingin dengan pernikahan ini. Bukan gitu. Kamu tahu sendiri kita gak bisa nolak. Berapa kali aku bilang, aku gak mau nenek kecewa. Setidaknya sampai nenek meninggal, kita bisa sandiwara, saran Barata. Sungguh Yami tak setuju dengan itu. Saya tidak suka berbohong. Terus kamu suka lihat nenek bersedih hingga akhir hayat. Kita nikah beneran, hanya tidak berumah tangga seperti orang lain. Cukup akad saja, tanda tangan buku nikah. Setelah nenek meninggal, kita pisah. Barata berbicara seolah itu mudah. Pernikahan bukan permainan, Pak.
Mungkin itu bukan kebohongan seperti yang Bapak sebutkan. Hanya mempermainkan ikatan suci yang Allah ciptakan, kelewatan. Yami tak ingin berkompromi dengan keimanan. Ya sudah, kalau gitu kita nikah beneran. Kamu jadi istriku beneran. Tapi jangan salahin kalau abis nenek meninggal, aku punya hak menikah lagi dengan wanita yang aku cintai, tegas Barata. Memang punya. Yami menaikkan sebelah alis. Di mata Yami saat ini Barata terlihat panik. Sepertinya pertanyaan itu sangat berat untuk Barata. Aku bisa nyari nanti. Mungkin ketemu di tempat kerja atau tongkrongan. Yang pasti wanita yang aku suka itu bukan kayak kamu. Aku suka perempuan yang seksi, cantik, badannya aduhai, mulutnya manis dan agak manja. Rasanya Yami ingin sekali menyumpal mulut pria itu. Sayang, dia tahu itu dosa. Entah setan apa yang bersarang dalam tubuh Barata hingga mulutnya pedas melebihi cabai jalapeno. Saya gak nanya. Aku cuman bilang supaya kamu gak berharap sama aku. Apalagi kalau sampai mimpi aku jadi suami kamu yang sempurna. Kita ini in another level. Sebelumnya Yami pernah bertemu dengan kedua kakak Barata. Meski sikap mereka dingin dan angkuh, tidak sampai menyakiti perasaan. Makanya saya tolak permintaan nenek. Ya jangan. Kamu ini gimana, sih? Nenek sakit. Kamu juga nangis lihat nenek sakit, kan? Tega kamu, tunjuk Barata tepat ke wajah Yami. Enggak, lah. Saya sayang sama nenek. Tapi bukan artinya harus nikah sama Anda. Itu sama saja bikin hidup saya hancur seumur hidup, keluh Yami. Kamu pikir aku ini apaan sampai bikin hidup kamu hancur? Dari wajahnya seperti Barata merasa Yami merendahkannya. Anda gak kerja, gak juga suka ibadah, gak setia, apa yang harus saya harapkan? Ujungnya Yami harus mengabsen semua kekurangan pria itu. Tapi aku ganteng. Semua orang ganteng kesalahannya bakalan dimaafin. Protes Barata. Yami mendelik. Saya gak mikir Anda ganteng. Karena orang paling tampan di dunia itu Rasulullah dan Nabi Yusuf. Kamu udah bilang iya sama nenek tadi, kan? Otak Barata mulai berfungsi dengan baik kembali. Kini Yami menelan ludah. Bukannya orang yang gak menepati janji itu orang munafik. Jelas serangan itu menghantam pertahanan Yami hingga luluh latah. Tadi saya terpaksa. Apapun alasannya kamu udah janji. Aku berikan opsi aja, mau jadi orang munafik, apa lanjutin janji kamu? Yami mematung. Dan soal cerai dan tidak. Memang sih mempermainkan pernikahan itu gak baik, tapi bertahan dengan rumah tangga tak sehat apalagi yang mengundang dosa jauh lebih gak baik, kan? Jadi, kita cerai abis nenek meninggal. Setuju. Barata mengulurkan tangannya. Yami menarik napas panjang. Dia tahu kini keadaannya tengah terjebak dalam jerat di mana dia sendiri tak tahu caranya keluar. Gimana nanti saja, kita tidak akan ada yang tahu masa depan. Siapa tahu nenek meninggal sebelum kita menikah. Jadi saya gak perlu mempertaruhkan hidup saya. Yami menggendong Koyu dan berjalan menuju kamar nenek. Matanya memerah. Yami tak kuasa menahan air mata. Dia ingin menangisi takdir yang berubah drastis. Kenapa juga Barata harus pulang secepatnya ini dan membuat Yami terjebak dalam garis takdir pria itu? Uma, ini Lobot. Tanya Koyuza menunjukkan rangkaian legonya. Masya Allah, anak Uma makin pinter aja. Terusin mainnya, ya, tapi sebentar lagi kita mau salat maghrib. Yami mengusap rambut putra kecilnya. Tak lama mata Yami beralih ke arah luar balkon. Pandangannya mengedar hampir ke setiap sudut tempat. Hatinya hingga hari ini bimbang. Yami betah tinggal di sini. Dia juga senang merawat nenek. Tak ada yang membuatnya sedih di rumah ini, hingga keputusan nenek menikahkannya dengan Barata. Impian ingin diperistri pria soleh dan pintar dalam urusan agama, musnah. Yami pun tak bisa mundur. Dia sudah berjanji dan itu hutang yang harus dibayar. Yami takut, jika pernikahan itu akan membawa derita. Dia tak kenal betul seperti apa Barata, bagaimana masa lalu dan kebiasaan pria itu. Yang jelas, Yami seperti memulai hidupnya dari titik nol. Yami, kamu kenapa? Tanya seseorang yang membuat Yami kaget hingga berbalik. Nenek datang menggunakan kursi rodanya. Lekas Yami menggeleng dan menghampiri. Dia duduk berlutut di depan nenek.
Kamu lagi ada masalah. Nek, apa udah yakin mau jodohin Yami sama Pak Barata? Nenek tahu Yami, kesini hanya jadi pembantu. Keluarga Yami juga miskin, pasti Pak Barata keberatan. Tangan Yami memegang tangan nenek dengan erat. Sedang nenek tersenyum hangat, semakin tak tega bagi Yami menolak permintaan beliau. Nak, nenek pernah bilang, kan? Barata itu cucu kesayangan nenek. Tomorrow. Bab 010, aku tidak suka kamu. Yami tahu itu. Betapa sayangnya nenek pada Barata hingga sering menyamakan Koyu dengan Barata semasa kecil dulu. Bahkan nenek sering menelepon Barata dibandingkan kedua cucunya yang lain. Bahasa dan Baginda menikah dengan putri orang berada. Sama saja, kami lebih fokus pada harta hingga lupa dengan Tuhan. Sekarang Yami lihat sendiri, apa istri kedua cucuku menghargaiku. Tidak, Yami. Pernyataan nenek itu tak mampu Yami sanggah. Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri, teman, bisnis, keluarga. Mata nenek terlihat kosong. Nenek ingin Yami selalu ada untuk nenek. Sedikitnya Yami mengerti. Nenek berpikir dirinya tidak tamak akan harta. Nenek ingin Barata punya teman. Teman yang tetap bersama dia meski bukan siapa-siapa lagi. Teman yang bisa mendukungnya untuk lebih baik. Tapi, gadis-gadis kaya itu tidak begitu. Mereka hanya membutuhkan dukungan finansial dari nenek. Pada akhirnya semua akan kembali pada kesadaran diri bahwa harta bukan segalanya. Camkan apa yang nenek katakan. Suatu hari nanti Yami akan melihat dengan mata sendiri. Apa yang nenek katakan ini benar. Hanya Yami menantu terbaik di keluarga ini. Beban Yami seakan bertambah besar. Nenek sepertinya menyimpan harapan besar pada dia. Udah sore, gak akan salat. Nenek mengalihkan pembicaraan. Koyu, mainannya beresin. Kita siap-siap salat, yuk. Ajak Yami. Koyu lekas mengambil ember Lego dan memasukkan satu persatu mainan itu ke dalamnya. Ancul, seru anak itu dengan suara keras. Pelan-pelan masukkannya. Biar mainan Koyu bisa dimainkan lama, saran Yami. Dia berdiri kemudian memberi contoh bagaimana cara membereskan mainan yang baik. Uma, beles. Ini manain. Koyu mengangkat ember Legonya. Bawa ke kamar, jawab Yami sedikit menunduk agar wajahnya dan Koyu bisa sejajar. Aduh, belat Koyu. Tangan Koyu belum kuat, keluh anak itu. Dia simpan ember di lantai. Biar Uma yang pindahin. Koyu ikut saja dorong roda nenek. Oke, saran Yami. Siap, Uma. Koyu berjalan mendekati kursi roda nenek. Dia pegang bagian handle kursi. Nenek, dolong Koyu. Makasih. Bisa gak? Nenek berat, loh. Koyu dah kuat. Kan besal kalang ini. Koyu yakin dengan kemampuannya. Padahal kursi itu otomatis dan bisa bergerak sendiri dengan dikemudikan orang yang duduk di atasnya. Mereka mengantar Nenek Ratna ke kamar, kemudian Yami dan Koyu baru turun ke lantai dasar. Di tangga, mereka sempat berpapasan dengan Barata yang entah baru pulang dari mana. Yami hanya menunduk dan terhenti sambil memegang tangan Koyu. Hei, calon istri. Baru dari kamar nenek kita? Tanya Barata. Sungguh terdengar seperti ledekan. Yami tak ingin membalasnya. Dia tahu bagaimana sifat Barata, kalau ditanggapi dia semakin menjadi. Saya pamit salat maghrib dulu, Pak. Yami meneruskan langkahnya. Ini gadis tapi janda, jual mahal banget. Umpatnya. Berkali-kali Yami harus mengucap istighfar atas ucapan Barata. Mungkin karena sudah terbiasa kini dia bisa lebih menahan diri untuk adu mulut dengan pria itu. Yami pergi ke kamarnya, dia wudhu sambil membimbing Koyu. Om jahat, ya? Tanya Koyu penasaran. Dengan yakin Yami mengangguk. Om suka bikin Uma kesel. Mungkin omnya gak punya teman. Makanya mancing Uma buat temenin berantem, terka Yami. Koyu mau teman. Omnya, temen Koyu. Dengan nada senang Koyu menawarkan diri. Koyu memang tak punya teman sebaya di rumah ini. Yami kadang kasihan jika cicit nenek datang, Koyu hanya bisa melihat dari jauh karena dilarang main dengan mereka. Jangan, nanti Koyu ikut nakal kayak om, larang Yami. Uma, om jadi baik. Ajalin baik. Uma bilang Koyu gitu, nasihat Koyu. Dia malah kini membalikan pada ibunya.
Iya, juga. Maaf, ya. Kita doakan saja setelah salat. Biar Om Barata jadi orang yang baik, saran Yami yang merasa bangga dengan putranya. Oke, Umaku. Koyu menunjukkan Yami jempol. Mereka akhirnya pergi salat maghrib. Setelah selesai, Yami bereskan mukena dan pergi ke kamar nenek untuk memberikan obat. Dia harus menemani nenek hingga Isya nanti. Sampai di kamar, Yami ketuk pintu kamar. Pintu tak lama terbuka. Barata berdiri di sana. Saya mau kasih nenek obat, jelas Yami. Nenek masih salat, bisik Barata. Mendengar itu Yami lega. Dia berdiri di dekat pintu. Tak lama Barata buka lebar pintu kamar nenek. Masuk Yami. Panggil nenek dari dalam. Alhamdulillah, nenek udah selesai salat. Yami siapin obat, ya. Sama vitamin juga. Yami buka lemari khusus tak jauh dari pintu untuk mengambil obat yang sudah dia pisahkan kapan waktu memakannya. Ketika Yami berbalik, dia melihat Koyu menghampiri nenek karena dipanggil. Koyu, selama ini mau punya papa, kan? Nah, sekarang panggil Om Barat pakai sebutan papa saja. Nanti Uma sama Om akan nikah, ungkap nenek. Baik Yami dan Barata harus memasang senyum palsu. Keduanya sama-sama merasa terbebani. Hanya saja mereka jauh lebih merasa beban melihat ekspresi sedih nenek. Itu, Papa Koyu. Tanya Koyu takut dia salah mengerti. Iya, panggil Papa, tegas nenek lagi. Papa, ucap Koyu dengan lantang seakan tanpa beban. Barata tertegun. Ada rasa seperti menghempas masuk ke dalam jiwanya sampai Barata sejenak merasa sesak. Yami bisa mendengar napas berat pria itu. Senyum kecil muncul di bibir Barata. Kamu yang baik sama Koyu. Sering-seringlah ajak dia main. Barat, membesarkan anak yatim itu besar pahalanya, saran nenek. Emang bapak kandung dia udah mati. Barata melirik ke arah Yami. Anggap saja begitu, jawab Yami ketus. Pertanyaan Barata seperti mengorek luka lamanya. Hingga kini Yami masih belum menemukan satupun bukti keberadaan ayahnya Koyu. Hanya satu, punggung pria itu yang masih awet dalam kenangan. Lagian kamu kenapa dulu bisa kegoda sama lelaki gituan, sih? Jangan salahin laki-laki terus. Kamu sebagai wanita yang rela dia hamilin sama aja salahnya. Jadi anak korban, kan? Barata memberi nasihat seakan dia tak pernah melakukan dosa yang sama. Bukan aku, tapi... Yami langsung berhenti bicara. Posisinya dia bingung sekarang. Ada Koyu di sana. Tidak mungkin dia bilang jika Koyu bukan anak kandungnya. Barat, gak usah kamu bahas itu. Sekarang intinya kalian berumah tangga dengan baik. Jangan bedakan Koyu dengan anak kalian kelak. Begitu kamu menikah dengan Yami, dia juga anak yang menjadi tanggung jawab kamu, omel nenek. Iya, nenekku sayang. Lagian dari banyaknya ukti cantik, kenapa milih yang udah punya buntut, sih? Barata memeletkan lidah ke arah Yami. Jangan dengerin dia Yami. Dalam hatinya sebenarnya Barata itu tertarik sama kamu. Lihat, Yaminya nenek cantik. Cuman kamu gengsi karena Yami langsung tolak kamu, kan? Ledek nenek membuat pipi Barata memerah. Gak, kok, mana mungkin. Ya ampun, Nek, apanya dari dia yang cantik. Alisnya tebel kayak ulet bulu gitu, hidungnya juga pesek, mana matanya bulet kayak ikan gurame. Barata bergidik beberapa kali. Terus aja, Pak, sampai Anda puas. Saya senang ngumpulin pahala dari Anda. Yami lebih memilih membawa obat ke sisi nenek.